Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Ari Wibowo dari SD Negeri Bukuran 1, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sragen. Di sebelah kanan saya ada teman sejawat saya, ada Bapak Habib. Di sini kami akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Jadi nanti di dalam kegiatan kami ada 3 langkah. Yang pertama ada pra-observasi, lalu ada observasi, dan pasca observasi. Untuk itu langkah pertama yaitu kegiatan pra-observasi. Langsung saja, selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Habib. Selamat pagi Pak Rohmat. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa Pak Habib. Jadi di sini kita nanti akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nanti langkah pertama yaitu pra-observasi. Jadi tujuannya dari pra-observasi ini nanti bisa melihat kesiapan Pak Habib dalam pembelajaran. Lalu nanti mungkin kita bisa menambah apa saja kelebihan, potensi yang ada pada Pak Habib, dan kekurangan nanti yang bisa mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sehingga nanti harapannya peserta didik bisa memunculkan potensi-potensi yang ada. Sebelum itu Pak Habib, saya mau bertanya, ini yang pertama, nanti yang akan diobservasi itu tujuan pembelajarannya itu seperti apa Pak Habib? Untuk nanti kegiatan observasi di kelas saya sebagai wali kelasnya, nanti di kelas 4 mata pelajaran yang akan dengan observasi nanti di mata pelajaran matematika, dengan tujuan pembelajaran mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oh iya, jadi mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Nah, ini nanti Pak Habib, dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan Pak Habib itu, area pengembangan apa yang akan dikembangkan Pak Habib? Jadi peserta didik mau dikembangkan seperti apa harapannya untuk kelas 4 ini nanti? Untuk area pengembangan berkaitan dengan keterampilan anak-anak, terutama operasi hitung. Untuk operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kita fokuskan untuk materi yang kali ini area pengembangannya masuk ke keterampilan perkalian dan pembagian. Untuk mengubah pecahan itu kan membutuhkan keterampilan operasi hitung yang perkalian dan pembagian terutama di situ. Jadi nanti Pak Habib dalam area pengembangan pecahan ini nanti akan mengembangkan lagi keterampilan murid tentang perkalian dan pembagian. Sehingga nanti ketika anak-anak menyelesaikan hitung pecahan, nanti anak-anak bisa lebih baik lagi seperti itu, berkembang lagi lah. Terus untuk model pembelajarannya Pak Habib nanti seperti apa? Untuk model untuk model seperti yang mungkin sudah saya lakukan, model pembelajaran yang saya praktekkan nanti adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi anak-anak nanti diberikan masalah, kemudian kita membimbing untuk mereka menemukan solusinya. Jadi nanti model yang digunakan problem based learning. Jadi nanti Pak Habib memberikan masalah kepada anak nanti biar diselesaikan. Jadi nanti pemahaman mereka jadi lebih baik lagi ya. Terus untuk strategi pembelajarannya nanti seperti apa Pak Habib? Strategi sendiri karena model pembelajaran menggunakan PBL, strateginya yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti anak-anak sebelum diberikan masalah, anak-anak akan mendapatkan sedikit materi yang berkaitan dengan operasi hitung, terutama tadi mengubah pecahan, dengan cara
memberikan kebutuhan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi nanti berdiferensiasinya masuk ke dalam diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Oke, jadi nanti Pak Habib memisah anak sesuai kebutuhan belajarnya dengan gaya belajarnya ya. Ya, itu nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran berdiferensi proses dan konten. Yang kontennya nanti yang seperti apa, Bapak? Untuk konten sendiri kan kaitannya dengan merubah pecahan biasa menjadi desimal, itu kan ada tingkatannya gitu. Karena berhubungan dengan angka, nanti levelnya, kesulitannya yang berbeda. Kalau untuk berdiferensi kontennya? Itu yang konten, Pak. Untuk yang proses nggih. Untuk yang proses nanti anak-anak ditampilkan kebutuhannya kan gaya belajarnya berbeda. Ada yang audio, visual, kemudian ada kinestetik. Nah, nanti yang audio dan visualnya itu kita berikan sesuai dengan gaya belajarnya anak masing-masing. Nanti ada mungkin video yang mengeluarkan suara dan gambar. Kemudian ada praktek dengan cara melaksanakan sendiri atau menghitung dengan dipraktekkan di depan kelas dan sebagainya. Jadi yang proses tadi memisah sesuai gaya belajar, terus kontennya disesuaikan dengan kemampuan anak tadi ya. Oh, seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak Habib, untuk penilaian atau nanti asesmen yang akan dilakukan di dalam pembelajarannya Pak Habib nanti seperti apa? Untuk penilaian kan kita bisa laksanakan dengan melihat proses. Jadi nanti penilaian sikap anak-anak yang akan dinilai, kemudian juga ada hasil dari kegiatan belajar mengajar yang sudah dilaksanakan dari hasil lembar kerja peserta didiknya nanti akan dinilai juga. Jadi ada dua dari proses nanti kita bisa melihat penilaian sikap, lalu nanti ada LK itu nanti buat mengukur sejauh mana kemampuan kognitif anak ya, pengetahuannya seperti itu ya. Oke Pak Habib, jadi untuk nanti kelas yang akan diobservasi kelas 4 ya? Oke, itu nanti kita akan melakukan observasinya di jam berapa kira-kira? Untuk waktu karena ini masih pagi, kita laksanakan di jam 4 dan 5 setelah istirahat. Oh iya, jadi kita nanti akan melaksanakan setelah istirahat. Oke, terima kasih Pak Habib. Ini kita sudah melakukan pra-observasi untuk melaksanakan kegiatan observasi nantinya. Jadi kegiatan ini agar nanti saya itu tahu arah tujuannya ketika yang mau diobservasi apa. Jadi nanti aspek-aspek yang mau saya lihat akan saya sesuaikan dengan pra-observasi ini. Yang saya pantau ya ini tadi semuanya. Oke, Pak Habib, itu kegiatan pra-observasi kita. Semoga nanti terlaksana dengan baik. Semoga tidak ada kendala ya Pak. Ya, semoga tidak ada kendala. Terima kasih teman-teman, kegiatan pra-observasi pada kesempatan ini kita lanjut ke kegiatan observasi di kelas. Terima kasih ya, Habib. Ya. Oke Sobat Penggerak, kita akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas 4, di kelasnya Pak Habib. Nanti saya akan berada di belakang kelas untuk mengamati apa yang disampaikan Pak Habib. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sudah kenyang ya setelah istirahat ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita doakan untuk teman-temanmu yang tidak masuk supaya di rumah juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk hari ini kita laksanakan pembelajaran seperti biasa. Hari ini jadwalnya apa? Matematika. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi yang masih berkaitan dengan kemarin. Materi yang kemarin masih ingat? Masih. Tentang apa? Pecahan. Mencari pecahan senilai.
Capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenal, mengidentifikasi, mengurutkan, dan membandingkan berbagai bentuk pecahan, kemudian bisa merubah pecahan. Nah, terutama yang kita bahas hari ini adalah merubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini itu ya, bisa dilihat ya. Coba sekarang lihat contoh yang ada di depan. Kalau kalian sudah bisa perkalian dan pembagian, otomatis ini mudah, gampang dikerjakan. Mengubah pecahan biasa ke desimal ada dua cara. Cara yang pertama, menjadikan penyebutnya per 10, per 100, atau per 1000. Ya. Jadi seperti itu caranya. Oke, sangat mudah sih. Bagaimana? Gampang ya? Dari keempat contoh, itu yang paling mudah adalah nomor 1, karena 5 dijadikan per 10 bisa. 20 itu level yang berikutnya, agak susah. Setelah ini, Pak Habib punya lembar kerja yang akan kalian cari solusinya atau cari hasil pekerjaannya, dicarikan cara untuk menyelesaikannya. Kalian buat kelompok-kelompok yang terdiri dari kalau ini 4 sama 6, 10, 3. Pak Habib yang bagi. Nah, karena soalnya nanti akan berbeda, tidak sama dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti yang jadi ketua kelompoknya Pak Habib minta Mas Ferel ya. Kelompok 2 nanti Mas Dili yang menjadi ketua kelompoknya. Yang ini Mas Aska otomatis jadi ketua kelompok. Mbak Monik di sana duduknya. Di sini sudah ada contoh yang tadi. Kira-kira cara pertama sama cara kedua mudah yang mana? Cara yang pertama, dijadikan apa? Pecahannya per 10, per 100, atau per 1000. Di sini sudah ada contoh seperti yang tadi. Nomor 1 itu per 100. Berarti pakai cara 1 atau cara 2 yang lebih gampang? 2, 1. Karena sudah per 100, berarti langsung tinggal diubah ke desimal. Kalau per 8 kan harus per 100 dulu, atau per 1000 dulu, atau per 10. Nah, ini sudah per 100 sih, berarti langsung diubah ke desimal. Kalau per 100 berarti di belakang koma nanti ada berapa angka? 2. Berarti angka yang atas ditulis dulu. Sama dengan ya 25. Berarti 4 dikali 25. Yang atas juga dikali 25. Berapa 4 kali 25? 100. Berarti yang bawah per 100, yang atas tinggal dikalikan 1 kali 25. Berapa? 25. Sekarang sudah jadi per 100. Tinggal diubah ke desimal. Kalau per 100 artinya di belakang koma berapa angka? 2. Berarti 25-nya ditulis dulu. Terus komanya ditaruh di depan angka 2, karena nanti di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 2 karo angka 5. Berarti jawabannya bisa. Oke, sip. Coba siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan beberapa nomor soal yang dikerjakan di lembar kerja kelompoknya? Oke, Mas Noval. Siap? Kelompok 2. Nomor 2 sama seperti kelompok 3 tadi. Sudah per 100, ada per 10, per 100, per 1000. Kalau ada soal seperti itu berarti langsung diubah menjadi desimal, sama seperti yang nomor 1 ini tadi, langsung diubah. Karena per 100 angkanya ditulis lagi ya Mas Noval ya. 20-nya ditulis lagi, dan artinya di belakang koma kalau per 100 ada 2 angka, tinggal diberi koma dan 0 depannya. Benar ya? Betul, sama seperti nomor 1 tadi. 3 kelompok sudah
maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompoknya masing-masing. Kira-kira dari soal-soal yang sudah dikerjakan, ada kesulitan nggak? Ada. Nah, catatan Pak Habib dari kegiatan pada pagi hari ini, kalian juga pasti sudah tahu. Kalau angka di bawah atau penyebut belum menjadi per 10, per 100, atau per 1000, berarti harus dijadikan dulu per 10, per 100, dan per 1000. Jadi refleksi, oh ternyata kalau kelompok 1 tadi angkanya besar-besar, harus lebih ditingkatkan keterampilan perkalian. Jadi perkaliannya harus lebih mantap lagi. Nah, Pak Habib tanya, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira perasaan kalian gimana? Senang. Ada yang merasa sedih, aku nggak bisa Pak? Apakah ada? Tidak ada. Kira-kira menyenangkan atau tidak? Kemudian video yang Pak Habib tampilkan tadi kira-kira sudah jelas atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau kalian merasa senang dan penjelasan atau kegiatan pada pagi hari ini menyenangkan, kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, berarti hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan yang tujuannya tadi apa? Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Dan alhamdulillah hari ini senang, menyenangkan, dan jelas dari kegiatannya hari ini. Gitu aja dari Pak Habib. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Habib tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di akhir di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Habib. Siang Pak Rahmat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Saya di sini bersama pengajar praktik saya, Bapak Dwiono. Nah, ini nanti akan mendampingi kita berdua dalam kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin, Bapak. Nah, ini nanti kita tujuannya di pasca observasi ini nanti saya ingin ngajak ngobrol-ngobrol Pak Habib tentang apa saja kegiatan KBM kemarin yang dilakukan ketika observasi. Nah, ini saya tanya-tanya ya Pak Habib. Yang pertama Pak Habib, bagaimana perasaannya Pak Habib ketika selesai pembelajaran kemarin? Kalau ditanya perasaan nih Pak, alhamdulillah lega. Karena jarang-jarang nih ditunggu. Kalau kemarin kan ditunggu jenengan ya, jadi dalam kegiatan observasi agak grogi. Karena kalau mengajar kan biasanya tidak ditunggu lepas. Tapi di awalnya saja, sampai di tengah, belakang, alhamdulillah bisa lebih luas, lebih santai, dan seperti hari-hari biasa Pak. Mungkin awal-awalnya saja, tapi alhamdulillah. Jadi ya saya hadir agak grogi ya. Grogi, tapi kalau udah asik mengajar, lalu lupa ya udah nyaman seperti biasa. Lalu yang kedua Pak Habib, proses pembelajaran yang kemarin Pak Habib yang telah dilakukan itu seperti apa saja? Dari mulai awal anak-anak mulai dari diagnostik dulu. Diagnostik. Nah, jadi anak-anak saya tanya dengan pertanyaan pemantik dulu, apakah sudah paham tentang materinya atau belum. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari. Setelah itu anak-anak belajar mandiri, berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Kemudian saya mendampingi, kemudian
kita refleksi bersama, melaksanakan kegiatan hari ini seperti apa, dan mungkin anak-anak ada yang menyampaikan sedikit tentang apa yang sudah mereka pelajari di kegiatan refleksi itu ya Pak Habib ya. Nah di situ ada kemarin kan kalau tidak salah Pak Habib dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada berdiferensiasi apa saja kemarin Pak Habib? Oh, untuk sebelum melaksanakan pembelajaran ya pasti direncanakan dulu. Kemarin dalam pembelajaran ada 3 diferensiasi Pak. Iya. Apa saja Pak? Diferensiasi konten, kemudian produk, sama proses. Karena dari kontennya sendiri, materinya saya sedikit bedakan. Dari anak-anak kan kemampuannya nggak beda-beda. Jadi mungkin yang disampaikan seperti A sama dengan JB itu agak di tingkat kesulitannya agak bedakan. Kemudian di prosesnya juga sama. Pengelompokannya anak-anak itu yang istilahnya yang lebih itu di kelompok yang agak tinggi kemampuan, dan seperti itu hasilnya pun juga menyesuaikan, karena di dalam permasalahan saya berikan level kesulitan. Mungkin itu. Yang produknya yang dikerjakan itu berarti ya Pak Habib. Lalu ini Pak Habib, di awal sampai di akhir pembelajaran dalam persiapan, pelaksanaan atau evaluasi ini Pak Habib ada hambatan-hambatan tidak di dalam pelaksanaannya? Kalau alhamdulillah untuk kegiatan pelaksanaan yang menjadi hambatan itu paling persiapannya sebelum mengajar itu kan ya kebetulan di kelas 4, 5, 6 itu kan LCD-nya belum terpasang. Jadi kesulitannya persiapannya mawon agak lama, membutuhkan waktu pasang steker, kemudian LCD, kemudian atur tempat dan lokasi dulu, baru kita bisa mulai pembelajaran. Kadang kalau seperti itu kan kita sedikit buyar ya Pak. Nah itu mungkin kesulitan yang saya hadapi. Jadi hambatan-hambatan identifikasi masalah yang ada yaitu kesiapan dalam sarana prasarana Jadi ada LCD yang belum siap karena masih menyiapkan belum terpasang, beda dengan kelas ambil dulu di kantor, disiapkan, kemudian ditata baru bisa digunakan. Alhamdulillah nggak mati lampu Pak. Kalau mati lampu malah nggak bisa ya Pak. Makanya harus memaksimalkan yang ada. Dari masalah itu anak-anak jadi buyar tadi jenengan sampaikan. Nah, ketika ada masalah itu Pak Habib, ada hambatan-hambatan itu, apa yang Pak Habib lakukan untuk mengatasi masalah yang ada tadi? Kebetulan di bulan lalu itu saya sudah koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang bertugas menjadi penjamin mutu untuk sarana prasarana. Sarana prasarana yang saya sampaikan yang belum maksimal itu kan di kelas 4, 5, dan 6. Kebetulan kita sudah ada LCD 3 tapi belum dipasang. Nah, kemarin sudah berembuk istilahnya untuk kapan dipasang supaya nanti pembelajaran tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan peralatan dulu. Jadi alhamdulillah ada follow up tindak lanjutnya nanti, insya Allah bulan depan dipasang di plafon jadi alhamdulillah sudah ada rencana atau tindakan aksi dari permasalahan tadi ada solusi. Panjenengan berkoordinasi dengan pihak sarana dan prasarana tentunya agar nantinya biar tidak repot-repot gotong-gotong itu. Kadang setiap hari kalau seperti itu terus kan capek ya Pak. Kadang kita pengen mengajarnya kan anak kan beda-beda kayak belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang estetik, ada yang audio visual. Jadi kalau mau berdiferensiasi kan sebenarnya kalau prasarananya lengkap itu lebih mudah. Memang betul sekali Pak, karena ya
kita melihat anak itu juga apa ya, memiliki kebutuhan belajarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kadang harus diidentifikasi betul dari diagnosis tadi kita lihat dari apa, kesiapan belajar mereka, minat bakatnya, lalu ada profil belajar murid seperti itu. Tadi Pak Habib sudah baik sekali sudah menggunakan apa, proyektor tadi di dalam apa, berdiferensiasi kontennya, jadi bisa memaksimalkan kebutuhan anak yang berbeda-beda tadi. Dan tadi sudah ada rencana aksi. Nah, ini sekarang saya mau tanya, tadi mau dilaksanakan secepatnya, ya, insya Allah bulan depan. Nah, ada koordinasi dari Sarpa seperti itu. Ya, lalu Pak Habib ketika mengajar itu apakah butuh bantuan-bantuan atau dukungan-dukungan yang lain, Pak? Tentu Pak. Untuk bantuan pasti, karena kita mengajarkan berkesinambungan dari kelas yang sebelumnya, kemudian kelas berikutnya, dan kelas saya pun juga seperti itu. Jadi kalau misalkan bantuan pasti, karena Bapak Ibu guru itu pasti membantu, misalkan ada permasalahan-permasalahan yang mungkin berkaitan dengan peserta didik di kelas saya tentunya. Kemudian bantuan yang lain berupa dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari biaya, istilahnya mungkin itu kan pemasangan LCD tadi Pak. Butuh biaya untuk sewa atau honor tukang dan sebagainya. Jadi butuh bantuan dari segi operasional, honor pemasangan, kemudian bantuan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang mungkin bisa memberikan masukan dalam belajar. Bagus sekali. Jadi harus perlu dukungan juga, nanti pasti. Juga nanti segera cepat terrealisasikan ya Pak ya. Nanti semoga Pak biar cepat gak ada permasalahan lagi. Oke Pak Habib, ini saya juga mau menambahkan, jadi dari praobservasi kemarin, nah itu kan saya sudah mencatat dan lalu ketika observasi saya juga melihat Pak Habib ini saya catat sudah lengkap, sudah ada semuanya Pak Habib. Jadi apa yang Pak Habib sampaikan ketika praobservasi itu sudah dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran. Lalu Pak Habib tadi ada permasalahan dan juga mempunyai solusi yang baik, solusi yang bagus ya. Insya Allah nanti dengan solusi dari Pak Habib tadi, besok-besoknya lagi terkendala seperti itu nanti sudah bisa diminimalisir seperti itu. Dan di dalam pembelajarannya tadi Pak Habib sudah terlihat kalau Pak Habib ini berpihak kepada murid. Saya memperhatikan betul Pak Habib itu kemarin sudah melakukan berdiferensiasi proses, konten, lalu produknya. Jadi di konten Pak Habib menerangkan, lalu dengan audio, dengan visual juga ada, lalu di prosesnya Pak Habib membedakan tingkat kemampuan anak, jadi yang kurang dengan yang lebih mahir itu disendirikan. Lalu Pak Habib saya lihat kemarin datang di kelompok yang masih belum begitu paham, karena memang sepertinya juga butuh pendampingan lebih lagi yang dari guru ya Pak ya. Terus lalu ada konten apa? Produk. Nah, produk yang tentunya itu tingkat kesukarannya berbeda-beda dari LKPD yang sudah diberikan ya Pak. Itu merupakan produk. Lalu yang terakhir Pak Habib, saya ini sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Habib. Terima kasih sudah diluangkan waktunya. Sama-sama. Sudah observasi dan pasca observasi ini. Saya sangat berterima kasih pada Pak Habib. Lalu sebelum ini saya tutup Pak Habib, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Habib. Kesan-kesan ya Pak. Monggo silakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rohmat. Mungkin dari kegiatan kemarin itu saya juga belajar kalau kegiatan-kegiatan
apa namanya, observasi itu kan pasti ditunggu gitu. Jadi itu melatih mental kita dalam mengajar. Kadang kita itu waktu mengajar tidak ditunggu asal-asalan. Tapi kalau ditunggu kita jadi serius. Tapi nggih, untuk melatih supaya kita itu istilahnya apa namanya Pak, kita serius selalu dalam bekerja, istilahnya kita memaksimalkan apa yang kita laksanakan itu dari situ mungkin pembiasaan untuk kemudian setelah kegiatan ini kan ada saran-saran yang mungkin istilahnya dapat membangun nanti pembelajaran saya ke depannya, mungkin bisa lebih bagus. Mungkin itu, terima kasih Pak Rohmat, Pak Dwi. Dari kegiatannya alhamdulillah bisa semoga saja nanti Pak Habib selalu konsisten, istiqomah. Itu tadi istiqomah. Walaupun katanya susah. Walaupun ada atau tidak ada yang menunggu atau mengobservasi, bisa memaksimalkan terus potensi anak sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada. Amin. Mungkin kegiatan pasca observasi dari kami itu Pak Habib, Pak Duyono, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka.